Sahabat SCLC LASIK Center, kali ini edukasi LASIK dari SCLC LASIK Center akan menceritakan tentang operasi LASIK ekstra. LASIK ekstra adalah suatu prosedur yang aman, tidak nyeri, yang dilakukan pada saat melakukan tindakan operasi LASIK dengan tujuan memperkuat jaringan kornea. LASIK ekstra yang dilakukan di SCLC LASIK Center dengan memberikan obat tetes riboflavin selama 30 detik, kemudian dilanjutkan dengan penyinaran sinar ultraviolet khusus dari mesin cross-linking vario selama 75 detik. Pemberian aplikasi ultraviolet ini adalah tujuan untuk membentuk ikatan melintang dari lapisan-lapisan di kornea. Tindakan untuk LASIK ekstra sendiri tidak memperlambat proses dari operasi LASIK. Indikasi dari LASIK ekstra adalah untuk pasien yang berusia muda dengan ketebalan kornea yang tipis beserta adanya kelainan refraksi seperti miopia -1 sampai -12, lalu hipermetropia +1 sampai +4 dioptri, kemudian astigmatisme 1 sampai 5 dengan perbedaan astigmatismenya lebih dari 0,5 dioptri. Kontraindikasi untuk tindakan LASIK ekstra adalah bila ditemukan kelainan-kelainan dari mata seperti katarak, glaukoma, dan sebagainya. Yang kedua adalah ditemukannya kelainan kacamata atau ukuran kacamata yang masih berubah-berubah di bawah 1 tahun. Mekanisme dari cross-linking adalah dengan adanya cairan riboflavin dan diberikan penyinaran sinar ultraviolet sehingga akan terbentuk riboflavin triplet yang sangat aktif sehingga akan menginduksi adanya ikatan di jaringan kolagen. Nah, ini ada gambarnya. Jadi yang pertama sebelah kiri maksudnya itu adalah sebelum diberikan cross-linking, dan yang sebelah kanan jaringan yang setelah diberikan cross-linking akan tampak adanya ikatan di antara lapisan-lapisan kolagen dari kornea sehingga kornea itu menjadi lebih kuat. Efek dari cross-linking pada operasi LASIK adalah memperkuat atau menstabilkan kornea sehingga bisa meningkatkan kemampuan melihatnya. Hal ini bisa dilihat dari hasil topografi yang stabil dengan melihat nilai dari keratometrinya. Bahkan pasien juga merasakan ada peningkatan dari kemampuan melihatnya dengan koreksi terbaiknya. Ini contoh riboflavin tetes mata yang dipakai untuk tindakan operasi LASIK. Dan ini mesin untuk penyinaran ultraviolet dari cross-linking vario yang dipakai di SCLC LASIK Center. Indikasi cross-linking itu adalah untuk keratokonus atau untuk pasien yang mengalami corneal ektasia setelah dilakukan tindakan refractive surgery. Indikasi lainnya dari pemberian cross-linking untuk pasien yang mengalami keratitis, bullous keratopati, dan juga untuk pencegahan terjadinya corneal ektasia, terutama pada saat mau dilakukan tindakan refractive surgery. Kontraindikasi cross-linking yaitu bila ditemukan ketebalan kornea kurang dari 400 mikron dan ada riwayat keratitis herpes simplex sebelumnya. Nah, ini ada video tentang operasi LASIK ekstra. LASIK ekstra yang dilakukan di SCLC LASIK Center ini adalah sama dengan operasi Z LASIK, hanya ditambahkan cairan riboflavin dan penyinaran dari sinar ultraviolet. Pertama-tama tentu diberikan cairan dulu, 1 atau 2 tetes, kemudian akan ditempelkan alat dari FMTO LDV Zimmer untuk pembentukan lapisan tipis atau flap pada kornea. Saat laser pembentukan flap atau lapisan tipis tersebut, pasien akan merasa penglihatannya gelap kurang lebih 20-25 detik. Saat ini lasernya lagi berjalan. Setelah 20-25 detik lasernya itu berjalan,
Alatnya kita lepas kembali dan sudah terbentuk lapisan tipis atau flap pada kornea. Kemudian kita berikan tanda atau marker. Kemudian kita lepaskan flap dari tepinya terlebih dahulu. Dengan menggunakan instrumen khusus kita lepaskan perlahan-lahan, tetapi memang tidak semua bisa dilihat di sini, masih ada sebagian yang tidak terlepas. Kemudian diangkat flapnya, baru kita lakukan tindakan laser dengan mesin Schwinn Amaris. Setelah dilakukan tindakan laser, kita bersihkan supaya tidak ada bekas-bekas dari laser. Kemudian kita berikan riboflavin selama 30 detik. Setelah 30 detik kita siram. Setelah kita siram, kita bersihkan kembali, flap kita tutup kembali. Lalu dibersihkan di interflap atau di bawah flap kornea. Tujuannya supaya tetap bersih, dan flap akan dirapikan kembali agar posisinya tetap baik dan bagus seperti keadaan sebelumnya. Pelan-pelan kita bersihkan, ini kurang lebih sama dengan zat lasik, hanya tadi saya ulang kembali ada pemberian riboflavin selama 30 detik untuk yang operasi lasik ekstra. Sampai semuanya pada posisinya sudah baik dan sudah bersih juga, baru nanti kita lakukan penyinaran dengan sinar ultraviolet selama 75 detik. Nah, ini masih dirapikan sampai benar-benar kembali, posisinya baik, bisa dilihat semuanya dirapikan di setiap tepi flapnya. Nah, ini dia disinari dengan ultraviolet selama 75 detik. Setelah disinari dengan ultraviolet selama 75 detik, kita berikan obat tetes, operasinya selesai. Nah, sahabat SCLC Lasik Center, edukasi singkat tentang operasi lasik ekstra sudah didengar dan dilihat. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan berharap kita sehat selalu, bahagia selalu, sampai ketemu di edukasi dari SCLC Lasik Center lainnya. Terima kasih.